Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1 di PJKR. NPM saya adalah 20106310700104. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia meliputi miologi, artrologi, osteologi, respirasi, dan kardiovaskular. Yang pertama itu ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari Yunani dan yang berarti habis atau ke atas. Tamos yang berarti memotong atau mengiris. Organisasi yang menyusun makhluk hidup. Yang pertama itu ada molekul. Molekul adalah organisasi kehidupan. Dari tingkat molekuler didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunan. Yang kedua adalah organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Yang keempat adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang kelima ada organ, adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Yang keenam ada sistem organ. Sistem organ adalah tingkatan organisasi kehidupan pada sistem organ. Terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Yang ketujuh adalah organisme atau individu. Pada tingkat ini, organisme atau individu adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung. Yang ke-8 ada populasi. Populasi adalah kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Yang ke-9 ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di sewaktu-waktu dan tempat yang sama. Yang ke-10 ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan atau abiotik seperti udara, air, tanah, dan sinar matahari. Yang ke-11 adalah bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. Yang kedua itu adalah osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang, fungsi 1. Penunjang dan pembentuk tubuh, 2. Pelindung organ-organ vital, 3. Alat gerak pasif dan alat mengungkit, 4. Tempat bertambahnya otot-otot, 5. Tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam, 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. Selanjutnya ada klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 1. Tulang panjang atau long bone. Yang kedua adalah tulang pendek atau short bone. Dan ketiga, tulang pipi. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Selanjutnya adalah miologi. Miologi berasal dari kata mio, yang berarti otot, dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot, meliputi otot polos. Jaringan otot polos yaitu jaringan otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot lurik yaitu otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Yang ketiga adalah otot jantung, berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Selanjutnya adalah artrologi.
Jadi anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Struktur diartrose. 1. Ujung-ujung tulang atau bagian tulang yang dihubungkan disebut extremitas articular dan berfungsi sebagai penahan getaran, pelicin, dan pelancar getaran. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simbol sendi atau kapsula artikular. 3. Di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi atau vakum artikular. 4. Agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat atau ligamenta. 5. Pada persendian terdapat kantung leder atau bursa mukos yang berada pada vakum artikular. Pembagian diartrose. Jumlah tulang yang dihubungkan dapat dibagi menjadi 1. Articulatio simplex, 2. Articulatio composites. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose, yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel. Faktor-faktor yang memperkuat persendian: ligamen dan kapsula artikular. Otot-otot yang melalui persendian, bentuk bagian tulang yang diperhubungkan. Kolesi adanya cairan atau lendir. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap sampai gelap jadi luas terang. Dijaga kokoh cahaya benderang. Dengan kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batasan mengatur rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walaupun peluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel peras.